Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu yang berkaitan dengan statistik. Dan pada kesempatan ini kita masih di cara penyajian data. Kalau yang lalu menyajikan data dalam daftar distribusi frekuensi, saat ini kita akan lanjutkan dengan histogram, poligon frekuensi, dan OGIP. Yang pertama kita akan bahas adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi persegi panjang yang berdekatan pada histogram saling berimpit. Pada histogram, setiap persegi panjang mewakili kelas tertentu, dengan lebar persegi panjang menunjukkan panjang kelas dan tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensi. Apabila kita menghubungkan titik-titik tengah setiap sisi-sisi atas persegi panjang pada histogram, maka kita akan memperoleh atau mendapatkan grafik garis yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Nah, mari kita lihat contoh. Buatlah histogram dan poligon frekuensi data dalam tabel berikut ini. Ya, kita masih menggunakan data yang sudah tersusun dalam daftar distribusi frekuensi yang kita dapatkan pada pertemuan yang lalu. Ya, ini yang kita mau buatkan bagaimana histogram dan bagaimana poligon frekuensinya. Supaya lebih jelas, mari kita lengkapi dulu tabelnya seperti ini. Jadi kita tentukan titik tengah setiap kelas. Jadi titik tengah di antara 31 sampai 40 ini caranya 31 tambah 40, 71 dibagi 2, ya sama dengan 35,5. Begitu juga titik tengahnya 41 dengan sampai 50 ini, 41 tambah 50, 91 dibagi 2 itu 45,5. Dan seterusnya ke bawah. Nah, ini kan panjang kelasnya ini 10. Tinggal ditambah-tambah 10 ke bawah ini 31, 41 diperoleh dengan cara menambah 10 ke 31 dan seterusnya 51, 41 tambah 10. Nah, ini juga tidak perlu dihitung terus, ini hanya melelahkan, lebih mudah ditambah-tambah 10 saja. 35,5 tambah 10, 45,5. 45,5 tambah 10, 55,5 dan seterusnya. Jadi ini nanti kita gunakan untuk menunjukkan bagaimana poligon frekuensinya dengan menggunakan titik tengah setiap kelas. Kemudian kita juga menentukan tepi bawah dan tepi atas setiap kelas. Tepi bawah setiap kelas adalah batas bawah atau ujung bawah dikurangi 0,5. Kemudian tepi atas setiap kelas itu adalah batas atas atau ya ujung atasnya ini ditambah 0,5. Jadi tepi bawah dari 31 sampai 40 ini adalah 30,5. 31 dikurang 0,5, 30,5. Kemudian tepi atasnya adalah 40,5. Jadi batas atas atau ya ujung atasnya ditambah 0,5 dan seterusnya ke bawah. Nah, tabelnya seperti inilah yang kita mau bentuk dalam histogram. Nah, sekali lagi untuk titik tengah menunjukkan poligon frekuensi, kemudian ini tepi bawah dan tepi atas ini kita gunakan untuk menggambar histogramnya. Nah, mari kita lihat gambarnya. Ya, ini adalah gambar histogram menggunakan tepi bawah setiap kelas dan tepi atas setiap kelas. Nah, perhatikan baik-baik bahwa untuk kelas pertama ini histogramnya berbentuk persegi panjang seperti ini. Jadi kita tulis mendaftar
ini TP-TP bawahnya, TP bawah setiap kelas, kemudian TP atas setiap kelas kita tempatkan pada garis mendatar. Ya, ini kan TP atas kelas pertama sama dengan TP bawah kelas kedua dan seterusnya. TP atas kelas kedua sama dengan TP bawah kelas ketiga dan seterusnya. Jadi ini adalah histogram berbentuk persegi panjang. Jadi sekali lagi histogram itu menggunakan TP bawah dan TP atas setiap kelas untuk menggambar grafiknya. Grafiknya berupa persegi panjang. Ini angka-angka 4, 3, 11, 21, 33, 15, 3. Itu merupakan frekuensi dari setiap kelasnya. Nah, terus jika kita menghubungkan titik-titik tengah sisi bagian atas dari setiap histogram ini, maka kita akan mendapatkan diagram garis, dan inilah yang dimaksud dengan poligon frekuensi. Jadi poli artinya banyak, gon artinya sudut, jadi poligon itu adalah segi banyak. Ini berbentuk segi banyak, terbentuk dari frekuensi setiap kelas. Jadi poligon ini menghubungkan titik-titik tengah bagian atas, titik-titik tengah sisi atas pada histogram. Saya kira mudah. Nah, kadang-kadang juga bisa kita gabung seperti ini. Kita gabung seperti ini, kalau sudah terbentuk histogramnya, tinggal kita menghubungkan titik-titik tengah bagian atas dari setiap histogram ini, maka terbentuklah apa yang dimaksud dengan poligon frekuensi. Berikutnya kita lanjut dengan OGIP. Dari daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, kita akan dapat menggambar suatu diagram atau kurva atau grafik dengan cara mendapatkan nilai-nilai TP kedua kelas pada sumbu mendatar atau horizontal, dan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu tegak atau vertikal. Kemudian pasangan nilai TP kelas dan frekuensi kumulatif dihubungkan dengan kurva mulus, maka diperoleh kurva frekuensi kumulatif yang dinamakan dengan OGIP. Dikenal ada dua macam OGIP, yaitu OGIP positif dan OGIP negatif. OGIP positif adalah kurva yang terbentuk atau kurva yang dihasilkan berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan OGIP negatif adalah kurva yang terbentuk atau dihasilkan berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ada dua OGIP yang kita akan dapatkan di sini, yaitu OGIP positif dan OGIP negatif. Untuk OGIP positif ini menggunakan nilai-nilai TP atas dari setiap kelas. Kemudian OGIP negatif menggunakan nilai-nilai TP bawah dari setiap kelas. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh. Jadi kita masih menggunakan data yang lalu yang sudah kita temukan atau kita hasilkan atau kita bentuk daftar distribusi frekuensi. Jadi ini kita mau buatkan OGIP-nya. Yang pertama OGIP positif. Kita lengkapi tabelnya seperti berikut ini. Jadi pada kelas pertama ini 31 sampai 40 ada 4 data. Ya, kita bisa lengkapi keterangannya seperti ini. Ada 4 data, yaitu data pertama sampai data keempat. Kemudian kelas kedua 41 sampai 50 ada 3 data.
data ke-5 sampai data ke-7. Jadi di sini datanya sudah merupakan data olahan, datanya sudah tidak asli, jadi kita tidak bisa memastikan di sini bahwa X1 sampai X4 itu nilainya berapa. Bisa saja di sini semuanya 31, jadi X1 sampai X4 itu bisa saja 31, 31, 31, dan 31. Ya, karena namanya data olahan, datanya tidak asli lagi. Atau bisa juga begini, untuk kelas pertama ini ada data 31, 33, 35, 37. Nah, itu juga benar juga. Atau semuanya bernilai 40. Nah, itu saya kira tidak ada masalah karena ini datanya sudah merupakan data yang berasal dari data yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Jadi ini X1 sampai X4 dan seterusnya, ini hanya keterangan dari setiap data untuk memudahkan kita bahwa ternyata pada kelas 1, 2, 3, kelas keempat ini di situ ada data ke-19 sampai data ke-39. Nah, terus karena kita ingin membuat OGIP positif ini menggunakan TP atas dari setiap kelas. Jadi TP atas pada kelas pertama ini adalah 40 dan seterusnya, dan kita baca bahwa nilai yang data yang nilainya kurang dari 40,5 ada 4 data, yaitu data pertama sampai data keempat. Terus pada kelas kedua di sini nanti data yang nilainya kurang dari atau sama dengan 50,5 ada 7 data, yaitu data pertama sampai data ke-7. Atau mudahnya langsung kita tambahkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi kita jumlahkan, namanya juga frekuensi kumulatif. Jadi kita jumlahkan frekuensinya atau kita akumulasi frekuensinya. Yang berikut pada kelas ketiga, kita menggunakan angka 60,5 TP atas dari kelas ketiga ini, yaitu 60. Jadi data yang nilainya kurang dari 60,5 ada 18 data, yaitu data pertama sampai data ke 18. Nah, ini 18 mudah diperoleh, yaitu 7 tambah 11. Nah, kita tambahkan terus 8 tambah 21, 39. 39 tambah 33, 72, dan seterusnya. Sampai kita memperoleh frekuensi kumulatif terakhir, yaitu 90. Jadi 90 ini harus sama dengan di sini jumlah frekuensi. Jadi dikatakan bahwa data yang nilainya kurang dari 100,5 ada sebanyak 90. Ya, memang karena ini datanya berasal dari 90 siswa yang nilainya tidak ada yang melampaui dari 100. Ya, kita perhatikan data yang lalu. Ya, kalau saya tidak salah 96 yang paling tinggi atau 98 kah? Nanti periksa kembali. Jadi semua data yang ada di dalam sini nilainya kurang dari atau sama dengan 100,5. Nah, inilah yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif. Jadi frekuensinya diakumulasi atau dijumlah. Kemudian grafiknya seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan OGIP positif. Nah, perhatikan baik-baik bahwa sekali lagi bahwa OGIP positif itu menggunakan TP atas setiap kelas. Jadi 40,5 data yang nilainya kurang dari 40,5 ya kira-kira 4. Nah, karena ini 10, 20 menunjukkan frekuensi. Kemudian yang nilainya kurang dari 50,5, nah tadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini 7 dan seterusnya. Nah, data yang nilainya kurang dari 100,5 ya ini ada 90. Inilah yang dimaksud dengan OGIP positif. Lalu apa gunanya?
Ya, katakanlah ini hasil yang kita peroleh. Nah, kita ingin memperkirakan, ya, yang lalu kita katakan bahwa datanya berasal dari eh, nilai matematika wajib 90 siswa. Nah, sekarang saya ingin menghitung kira-kira berapa orang yang lulus kalau KKM-nya 75. KKM-nya itu 75. Kira-kira berapa orang yang lulus? Nah, kita tarik dari sini, sebelah kiri sedikit dari tanda ini. Tanda ini menunjukkan titik tengah dari 70,5 dengan 80,5 adalah 75,5. Jadi 75 berarti di sebelah kiri sedikit. Ditarik ke atas sampai pas memotong kurva, lalu kita tarik ke kiri. Nah, angka yang ditunjukkan di sini itulah yang jadi patokan. Katakanlah angka yang ditunjuk di sini ya kira-kira di bawahnya sedikit di antara 50 dan 60, di bawahnya sedikit 55, berarti sini 54. Artinya banyaknya siswa yang lulus yang nilainya lebih dari 75 ada ya sekitar 90 dikurangi 54, kira-kira 36 orang. Nah, itu kan. Terus OGIP negatif. Ya, OGIP negatif kita menggunakan tepi-tepi bawah setiap kelas. Jadi tepi bawahnya 31 sampai 40 adalah 30,5. 31 kurang 0,5. Tepi bawahnya kelas 41 sampai 50, 41 dikurang 0,5 yaitu 40,5. Kemudian ini frekuensinya saya kira sama. Jadi kita bisa mengatakan bahwa untuk pada kelas pertama ini banyaknya data yang nilainya lebih besar atau sama dengan 30,5 adalah 90. Berarti semua data nilainya lebih dari atau sama dengan 30,5. Ada 90 data. Dan seterusnya banyaknya data yang nilainya lebih dari 40,5 ada 86. Berarti ini kita kurangi 90 kurang 4 sama dengan 86. Dan seterusnya 86 dikurang 3 83. 83 dikurangi 11 sama dengan 72 dan seterusnya. Sehingga terakhir di frekuensi kumulatif yang kita dapatkan yaitu 18 dikurang 15 adalah 3. Jadi kalau ini kita gambar, nah kira-kira grafiknya seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan OGIP lebih dari. OGIP lebih dari atau OGIP negatif. Jadi ingat baik-baik, ini tadi OGIP positif, bisa juga ya OGIP kurang dari. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Katakanlah seperti tadi bahwa ya kita ingin menentukan banyaknya siswa yang lulus yang nilainya mencapai 75. 75 itu sekitar di sini. Ya, ini 75 baru ke kiri. Nah, ini juga hasilnya juga ini ada 36 ini. Jadi di antara 30 sampai 40 ini di atasnya sedikit titik tengah. Jadi jika pertanyaannya begini, berdasarkan grafik ini berapa banyaknya siswa yang lulus jika batas lulus itu minimal 75 atau KKM-nya 75. Maka banyaknya siswa yang lulus adalah 36 orang. Nah, berapa persen itu? Nah, tinggal dibagi dengan 90 baru dikali 100%. Ya. Nah, bisa juga yang lain, contoh yang lain, katakanlah ini ya anggap saja ini calon pegawai
yang nilainya tersebar seperti ini. Tetapi sebelumnya diumumkan bahwa hanya ada 10 yang mau diterima. Hanya ada 10 orang. Ini ada 90 yang mendaftar, hanya 10 yang mau diterima. Nah, berapa nilai terkecil yang bisa lulus? Nah, kita lihat. Jadi kita tarik garis dari angka 10 ini ke kanan sampai memotong grafik. Baru dari grafik itu tarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, kita akan dapatkan ya ini kira-kira ya sekitar 85. Jadi nilai terkecil yang diperoleh di sini adalah ya kira-kira 85 atau 86 ini. Sudah hampir ya 85 lah. Karena ini titik tengahnya ini 85,5. Ya, saya kira ini cara penyajian data dalam bentuk OGIP, baik itu OGIP positif maupun OGIP negatif. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jika masih ada di antara kalian yang belum paham, bisa ditanyakan, bisa melalui WA atau di ruang kelas digital Microsoft Teams. Sekian dan terima kasih.